Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasul TV tiap Selasa menampilkan acara Dialog Pagi bersama Ustadz Husain Latas dan Uncle Firman. Kali ini kita akan mengambil tema pemimpin yang dicontohkan oleh Islam seperti apa. Uncle Firman, Assalamualaikum. Ustadz Husain, Assalamualaikum. Silakan Uncle Firman untuk memberikan pengantarnya. Assalamualaikum Ustadz, Mas Krisna. Ustadz, beberapa hari ini saya lagi buka-buka sirah Nabi lagi Ustadz. Buka-buka sirah Nabi, sirah sahabat, terus karena waktunya dikit cuman sampai Khulafaur Rasyidin dulu nih Ustadz yang sempat saya baca. Saya lagi mencari Ustadz, ada nggak gitu ya di era Rasul atau di era Khulafaur Rasyidin beliau-beliau mengangkat gubernur, kalau dulu gubernur ya Ustadz ya, gubernur atau wali kota yang bukan dari kelompok muslim Ustadz, terutama untuk di daerah yang sudah menerima Islam, kedatangan Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjawab apa yang ditanyakan oleh Uncle Firman kita berhubungan dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Nabi mengangkat seorang pemimpin non-muslim di satu daerah? Pernahkah Nabi mengangkat pemimpin non-muslim di satu daerah untuk mewakili dirinya? Jawabannya tidak pernah. Karena tidak mungkin Nabi dengan risalah Allah Subhanahu wa taala, amanat yang disampaikan dapat diwakili oleh orang non-muslim. Kecuali bagi orang yang beranggapan bahwa Islam itu hanya sholat, hanya berpuasa, hanya berhaji, berumrah, sedangkan masalah kepemimpinan itu bukan merupakan monopoli dari seorang muslim atau monopoli katakan mereka orang-orang yang beriman. Kalau kita hidup di kota, di negara yang mayoritas penduduknya bukan dari kalangan kaum muslimin, itu menjadi hak mereka kalau mereka mengangkat pemimpin mereka. Umat Islam hanya sebagai tamu, minoritas yang tidak punya suara, yang tidak punya kekuatan dan tidak punya bargaining. Tetapi pada saat kita berada di tengah-tengah mayoritas Islam, kemudian kita mengangkat non-muslim sebagai pemimpin kita, ini merupakan pengkhianatan terhadap Allah, pengkhianatan terhadap Rasulnya, pengkhianatan juga terhadap Islam. Ini merupakan pengkhianatan. Bagaimana mungkin kaum muslimin mempercayakan kepemimpinan kepada orang-orang yang tidak seiman dengan mereka? Padahal tujuan dari sholat kita untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Tujuan dari puasa kita untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Tujuan dari perintah-perintah Allah adalah untuk mendidik kita menjadi manusia yang baik, manusia yang mulia, manusia yang dapat mengemban amanat khilafah di atas muka bumi. Lalu pertanyakan bagaimana kalau secara pribadi dia tidak termasuk dari orang yang muslim, yang tidak memahami nilai-nilai Islam. Tahu-tahu kita percayakan urusan kita kepadanya.
Artinya akal sehat tidak dapat menerima. Apalagi nas-nas Al-Quran begitu jelas, begitu gamblang, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun." Ini ayat terdapat dalam surah Al-Imran ayat 118. Ini merupakan peringatan yang datang langsung dari Allah. Tapi selama ini kita tidak menghargai peringatan Allah. Dulu kakek nenek kita diperingatkan Allah, jangan dekat dari pohon terlarang ini. Mereka percaya terhadap bujuk rayu syaitan, lupa kepada peringatan Allah, akhirnya membuat mereka terjatuh dari tempat mulia menuju kehidupan dunia ini. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, jangan kita mengangkat pemimpin, orang-orang yang kita berikan kepercayaan dari orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mengangkat bitanah, orang-orang kepercayaan yang kalian berikan kepercayaan, yang kalian serahkan urusan kalian kepada orang selain dari kalian, kepada orang yang tidak seiman dengan kalian. Kenapa? La ya'lunakum khabala. Mereka tidak akan pernah berhenti, baik mereka minoritas maupun mereka mayoritas, baik mereka lemah maupun mereka kuat, mereka akan terus melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kalian hingga menghancurkan kalian. La ya'lunakum khabala. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak kehidupan kalian. Qad badatil baghdha' min afwahihim. Telah nampak kebencian, permusuhan dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang mereka sembunyikan dalam dada mereka jauh lebih besar lagi. Ini yang bicara ini bukan Pak Ustadz. Yang bicara bukan Pak Kiai. Yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah saja mereka tidak percaya, Allah mereka tidak hiraukan, bagaimana kita bisa menganggap mereka sebagai orang yang beriman? Jadi qad badatil baghdha' min afwahihim. Telah nampak kebencian, permusuhan dari apa? Dari mulut mereka. Saksikan bagaimana sentimen mereka terhadap Islam. Kita buktikan contohnya. Ketika di Kabupaten Banten ya, diberlakukan perda syariat. Banten apa? Banten. Kemudian ketika seorang muslim berdagang di siang hari di bulan Ramadan, lalu yang berwenang ya, mengambil barang-barangnya, padahal ini merupakan hal yang telah diberlakukan, telah diumumkan sebelumnya. Kita saksikan bagaimana beramai-ramai mereka menyerang. Mereka melakukan provokasi. Bahkan orang beramai-ramai memberikan sumbangan pada orang tersebut. Mengherankan apa tidak? Mengherankan. Ini kan memang merupakan satu hukum yang telah disepakati. Masyarakat Banten menerima. Kalau ada sebahagian pelanggaran yang tidak patuh hukum, seharusnya apa? Seharusnya dikenakan sanksi. Kok kenapa? Status orang yang melakukan pelanggaran dibela. Tapi yang mengherankan, ketika perjudian merajalela, narkoba merajalela, rumah-rumah mesum juga begitu, beredar di satu daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kok mendapatkan pengesahan? Mengherankan apa tidak? Kenapa yang merusak dibiarkan? LGBT juga yang merupakan hal yang jelas-jelasan merupakan perbuatan yang dimurkai Allah. Ketika Allah menghukum kaum Lut, Allah bukan hanya menurunkan hujan batu, tapi Allah menebalikkan bumi dan lautan mati sebagai saksi mereka. Apakah mereka menunggu hingga Allah menurunkan hujan batu buat mereka menebalikkan bumi
Dan kalau terjadi bukan hanya bagi para pelakunya, langsung orang yang mendiamkan bertanggung jawab. Jadi bagaimana rasa benci mereka terhadap Islam, bahkan dari orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam. Bagaimana mereka tidak menyukai pemimpin-pemimpin yang berasal dari kalangan kaum muslimin, bahkan mereka telah mengeluarkan pernyataan bahwa non-muslim itu lebih baik daripada apa? Dari seorang muslim. Kalau perbandingannya antara person, individu kita terima. Iya. Tapi perbandingannya non-muslim yang adil lebih baik daripada apa? Muslim yang Daripada muslim yang korup. Kalau perbandingannya dia mengatakan fulan non-muslim tapi baik, lebih baik daripada fulan yang mengaku sebagai orang Islam. Saya setuju. Bahkan kalau perlu, wakil-wakil rakyat yang muslim yang khianat, kemudian juga pejabat-pejabat muslim yang khianat, kita rela 10 dari mereka ditukar sama 1 dari non-muslim, tapi masuk dalam Islam, yang jujur dan adil. Karena nggak ada gunanya mereka sebagai orang Islam. Nggak ada gunanya mereka mewakili rakyat kalau mereka khianat, mereka tidak menjalankan amanat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mereka yang menjabat di pemerintahan sebagai orang Islam yang khianat, bersekongkol dengan orang-orang zalim, bersekongkol dengan pihak asing, bahkan mereka berlindung di balik undang-undang, melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral. Apa gunanya mereka? Nggak ada gunanya sebagai orang Islam. Islam itu baru betul-betul apa? Akan memberikan arti kalau dia jujur, dia amanat, dia bertakwa kepada Allah, menegakkan kebenaran, keadilan, baru akan mengharumkan Islam. Tapi orang-orang seperti mereka, orang-orang yang bukan hanya tidak memberikan manfaat, bahkan mempermalukan kita orang Islam. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, kalau mereka membandingkan bahwa non-muslim yang adil lebih baik daripada seorang muslim, pejabat muslim yang korup, ini satu perbandingan yang tidak adil. Kalau mau dibandingkan, mana yang lebih baik, muslim yang adil, non-muslim yang adil. Betul enggak? Iya. Kalau mereka melakukan perbandingan seperti tadi, berarti mereka telah menuduh umat Islam di Indonesia semuanya zalim. Semuanya zalim. Ini yang nggak bisa diterima sama sekali. Kemudian juga kata adil, kata-kata baik, juga relatif. Apakah ini kembali kepada pencitraan media? Apakah kembali kepada pernyataan? Kalau kembali kepada kenyataan harus dibuktikan dulu. Selama ini media selalu mempropagandakan mereka memberikan citra-citra yang begitu indah, tapi pada kenyataannya apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan dalam media. Yang tadinya berjanji berjuang untuk rakyat kecil, malah begitu mereka naik yang menjadi korban rakyat kecil. Gusur sana, gusur sini, kenaikan BBM, kemudian kenaikan juga kebutuhan pokok, bahkan sampai cabai sekarang menjadi makanan kalangan elit. Cabai rawit merah 170.000. Bayangkan coba. Jadi sekarang sepiring nasi dengan cabai itu lebih mahal daripada apa? Daripada nasi dengan steak. Ini merupakan satu fakta. Padahal negeri kita yang subur, negeri kita yang kaya, negeri kita yang digambarkan tongkat dimasukkan ke dalam tanah bisa melahirkan apa? Tanaman dan buah-buahan. Jadi antara pencitraan dan kenyataan belum tentu sesuai. Kalau orang mulutnya kotor, mencaci, memaki, bahkan berani untuk lancang berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menafsirkannya, padahal dia bukan orang yang bagaimana? Yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Ini semua karena apa? Karena kita beranggapan soal kepemimpinan dan lain-lainnya bukan bahagian dari Islam. Islam hanya mengurus air, berwudu, sholat, berpuasa, berhaji, berumrah. Itu menjadi apa? Menjadi tugas orang Islam dan ulama-ulama Islam. Kalau kita bandingkan dengan Rasul dulu, Rasulullah SAW, bagaimana dia mendirikan pemerintahan ketika di Madinah. Kemudian mengadakan perjanjian-perjanjian bersama orang-orang ahli kitab. Kesepakatan-kesepakatan untuk memelihara stabilitas dan menjamin hak mereka masing-masing. Mempersaudarakan di antara kaum muslimin, menghapuskan fanatisme jahiliyah di hati mereka. Setelah itu memperbaiki kondisi ekonomi umat yang tadi dimonopoli, dikuasai oleh Yahudi, diambil alih oleh umat dengan penuh keadilan hingga tidak ada lagi ada monopoli. Tidak lagi ada sikap-sikap
yang membuat yang kecil ditindas, dianiaya, dieksploitir oleh kalangan-kalangan yang besar. Bahkan Nabi berkeliling setiap pagi. Setelah beliau sholat, beliau keliling di pasar memperhatikan para pedagang. Di saat dia menjumpai pedagang yang memajang barang-barang yang baik, tapi yang di dalam adalah barang-barang yang busuk, Nabi satu kali memasukkan tangannya ke dalam, menjumpai ternyata barang-barang yang tidak baik di dalam, yang dipajang di luar buah-buah yang segar. Dia mengatakan, man ghasyana falaysa minna, yang menipu kami bukan dari golongan kami. Dan Nabi juga memimpin peperangan menghadapi kaum musyrikinnya, menghadapi juga Romawinya di Tabuk. Kita lihat bagaimana Nabi memegang kendali pemerintahan, bukan hanya sebagai pemimpin spiritual untuk memperbaiki moral bangsa, tapi menjadi pemimpin yang betul-betul real, terjun di tengah masyarakat, memperbaiki ekonomi mereka, kehidupan sosial mereka, bahkan terjun dalam peperangan, memimpin langsung. Tapi profil dari kaum muslimin sekarang ini betul-betul menggambarkan kehinaan. Mereka bahkan lebih buruk daripada nasib kaum muslimin pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Portugis. Portugis datang yang menguasai negeri kita, menguasai perekonomian kita. Umat bangkit bersatu di bawah pimpinan ulama mereka untuk mengusir mereka. Begitu pula pada masa penjajahan Belanda kita saksikan bagaimana perjuangan ulama-ulama Islam, pahlawan-pahlawan Islam menghadapi penjajah-penjajah Belanda. Kalau kita sebaliknya memberikan dengan cuma-cuma bagi pihak-pihak asing yang ingin menguasai negeri kita, yang ingin membuat hadirin sekalian negeri kita menjadi apa? Menjadi negara yang tergadai. Dan bangsa kita, sumber daya kita menjadi sumber daya yang tidak berbeda dengan kondisi budak. Mereka sebagai pribumi, tapi nasib mereka mengenaskan. Dari tempat-tempat yang jauh mendiami rumah yang kecil, mengendarai kendaraan umum menuju ke pekerjaan mereka. Bahkan ada di antara mereka yang sebelum subuh harus berangkat menuju tempat pekerjaan mereka, menerima gaji yang tidak mencukupi, yang tidak mampu untuk membuat mereka mendidik anak mereka sederajat dengan pendidikan mereka, apalagi lebih tinggi. Sedangkan pendidikan dimonopoli oleh pihak-pihak Taipan, orang-orang yang mampu, orang-orang yang bekerja sama dengan para penguasa. Begitu pula untuk jaminan medis bagi mereka mendapatkan fasilitas istimewa, rakyat kecil yang jelas-jelas membayar BPJS pun harus antri, harus betul-betul merasakan derita dan perlakuan yang tidak baik. Bahkan terkadang dokter-dokter spesialis enggan untuk datang ke bangsal-bangsal. Seperti yang terjadi di Fatmawati belum lama ini. Bagaimana seorang dokter spesialis ketika datang kepada seseorang, dia bertanya, kemana Prof. Fulan, seorang yang ahli dalam bidang kanker. Dia mengatakan, kamu BPJS tidak punya hak. Untuk apa? Untuk ditengok oleh apa? Oleh Prof. Fulan. Jadi bagaimana mereka memperlakukan rakyat sedemikian hina? Kalau orang memperlakukan anak bangsanya seperti ini, bagaimana mungkin bisa memperjuangkan kemerdekaan bangsa? Alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Oleh karena itu pejabat-pejabat kita yang khianat, yang hanya berpakaian Islam, tapi sama-sama tidak berperilaku sebagai seorang muslim yang jujur, amanat, adil, mereka yang merusak bangsa, mereka yang merusak nama baik Islam. Dan mereka orang-orang yang dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga orang-orang non-Islam mentertawakan kita, mengejek kita, mempermainkan kita, mengadu domba antara kita disebabkan ulah-ulah perbuatan mereka. Pejabat-pejabat yang korup, kemudian ulama-ulama Islam yang khianat, ditambah lagi cendikiawan-cendikiawannya yang merasa terpesona dengan kemajuan kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang di luar Islam, mereka rela untuk menjual kehormatan mereka. Ada lagi sebahagian orang yang ingin mendapatkan penghargaan sebagai seorang cendikiawan yang berpengaruh, seorang muslim yang moderat, mendapatkan penghargaan dari lembaga-lembaga asing yang jelas-jelasan tidak suka pada Islam. Kan mengherankan. Kalau Belanda dulu memberikan penghargaan kepada antek-antek mereka, nggak mengherankan. Betul nggak? Kalau Portugis memberikan penghargaan kepada antek-antek mereka di negeri kita, nggak perlu mengherankan. Tapi kalau mereka berjuang untuk rakyat, menegakkan keadilan, walaupun dibusukkan oleh pihak asing, walaupun mereka diperangi, walaupun mereka dicabik-cabik, akan terbukti siapa yang berjuang untuk bangsa negara, dan siapa yang mengejek bangsa mereka, yang meledek rakyat mereka, yang menjual negeri mereka, hanya untuk mendapatkan nama atau kepingan-kepingan dunia yang tidak berarti sedikit pun juga. Ustaz, bagaimana nih
Doa lawan doa, mereka juga berdoa beramai-ramai, persekutuan doa, kita juga berdoa. Doa lawan doa, bagaimana ini Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menerima doanya orang yang bertakwa. Kalau kita ingin dikabulkan doa kita, betul-betul kita harus betul-betul memperbaiki perilaku kita. Dalam perjuangan ini semata-mata kita berjuang untuk Allah, berjuang untuk Rasul-Nya, berjuang untuk orang-orang yang beriman, berjuang untuk bangsa dan negara, kebenaran dan keadilan. Pada saat kita melakukan hal ini, kemudian kita berdoa, Allah akan kirimkan bala tentara langit dan bumi untuk memberikan dukungan bagi mereka. Allah tegaskan, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allah memiliki bala tentara langit dan bumi. Allah maha tahu lagi maha bijaksana. Oleh karena itu, selama ini kenapa umat Islam mengalami kekalahan demi kekalahan di berbagai macam ranah kehidupan. Di negara Arab, kenapa umat Islam menjadi permainan? Karena yang mereka perjuangkan bukan Allah. Yang mereka perjuangkan bukan untuk agama Allah, tapi yang mereka perjuangkan kepentingan mereka, asabiyah mereka, kefanatikan mereka yang telah mencabik-cabik mereka. Jadi mereka bukan kalah di hadapan musuh-musuh Islam, tapi mereka saling menghancurkan bagaikan sel-sel yang saling mengganas satu dengan lainnya. Oleh karena itu, kita berharap mudah-mudahan perjuangan umat Islam saat ini betul-betul semata-mata karena Allah. Bukan karena tujuan-tujuan pribadi atau untuk menonjolkan atau membela ego sektoral, tapi betul-betul semata-mata untuk Allah. Ini yang akan membuat doa dikabulkan. Perjuangan akan menghasilkan kemenangan sebagaimana yang Allah janjikan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sedangkan doa mereka sama dengan orang-orang yang membentangkan tangannya masuk ke dalam air. Air semua akan apa? Akan tumpah dan tidak tersisa. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doa orang-orang yang kafir semua sia-sia, tidak akan dikabulkan. Kalau sampai mereka menang, kalau mereka menang, kita mengalami kekalahan bukan karena doa mereka diterima, tapi karena kita tidak memenuhi syarat untuk diterima doa kita, maka Allah permalukan kita dengan memberikan kemenangan kepada orang di luar Islam untuk menjadi cemeti peringatan bagi kita agar kita bekerja lebih baik lagi. Karena kalau umat Islam dibiarkan menang dalam penyimpangan mereka, mereka akan semakin jauh menyimpang dan jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, syarat doa dikabulkan tadi Ustadz bilang harus bertakwa. Kalau orang bertakwa itu pasti mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Salah satu perintah Allah yang paling sering Ustadz dengung-dengungkan adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalau kita lihat kondisinya nih Ustadz, kalau saya ibaratkan lagi perang, sebetulnya pasukan kita lebih banyak Ustadz, tapi yang membelot juga nggak kalah banyaknya. Mungkin nggak ya Ustadz doa kita dikabulkan kalau kondisinya seperti itu? Seberapa banyaknya mereka dan jumlah kita katakan sedikit. Asal yang sedikit ini betul-betul apa? Asal yang sedikit solid, yang sedikit beriman, bertakwa. Kalau tadinya mereka melakukan kemaksiatan, mereka bertaubat, mohon ampun kepada Allah, memperbaiki diri mereka. Manusia nggak ada yang luput dari kesalahan. Tapi orang yang bertaubat, memohon ampun, kemudian mereka keluar berjuang di jalan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka pintu rahmatnya. Oleh karena itu kita lihat, kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah yang besar. Pada saat Nabi setelah Fathu Mekah mengumpulkan bala tentara untuk memerangi satu kaum di tempat yang bernama Hunain. Mereka merupakan kekuatan yang diperhitungkan. Nabi menyeru di tengah-tengah kaum muslimin, mengajak mereka untuk berjuang. Kalau sebelumnya jumlah orang-orang yang berjuang bersama Nabi sedikit, semenjak berbondong-bondong orang di Mekah masuk ke dalam Islam, maka mereka bergabung dalam jumlah besar. Tapi sebahagian besar yang bergabung bersama Nabi ini bukan lagi orang-orang yang berjuang tulus karena Allah, tapi mereka sudah mulai melirik apa? Ghanimah, rampasan perang. Mereka berpikir dengan jumlah
Nabi bersama pasukannya yang sedikit bisa menang, apalagi dengan jumlah yang begitu besar. Berangkat mereka menuju Hunain. Tahu-tahu ternyata di tengah jalan dari bukit-bukit batu berjatuhan. Membuat suasana kalut, akhirnya sebagian besar orang meninggalkan Nabi dan sahabat-sahabat. Mereka yang lari tunggang langgangi siapa? Orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. Yang tadinya mereka tergolong dari orang-orang musyrik. Begitu melihat Islam menjadi kuat dan besar, mereka tergiur masuk ke dalam Islam, tapi iman belum bercokol di hati mereka. Mereka belum teruji. Akhirnya ketika suasana kalut sebagian besar orang melarikan diri, tinggal Nabi bersama sahabat-sahabatnya yang dulu setia berjuang di sisinya. Akhirnya Rasulullah perintahkan Abbas ibnu Abdul Muttalib yang memiliki suara yang besar untuk berteriak memanggil siapa? Ya ahla bai'atir ridwan, orang yang pernah membaiat Nabi di bawah pohon yang bernama Ridwan. Langsung mereka menyambut, melanjutkan peperangan, musuh yang jauh lebih besar dikalahkan oleh jumlah yang sedikit. Kita lihat. Ini terjadi pada masa Nabi kan? Bagaimana Allah sebutkan wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'an. Pada peperangan Hunain ketika kalian tergiur bangga dengan jumlah yang besar, ternyata tidak berguna sedikit pun jumlah yang besar bagi kalian. Hingga Allah katakan wa baqat alaikumul ardu bima rahubat. Bumi yang lapang menjadi sempit di hadapan kalian. Tsumma wallaitum mudbirin. Wallaitum mudbirin, kalian lari tunggang langgang meninggalkan arena perjuangan. Kenapa? Karena tujuan mereka bukan untuk Allah. Tujuan mereka bukan untuk apa? Menegakkan kalimat Allah, dan dengan ini mereka rela mempersembahkan hidup mereka. Kalau mereka mati, mati sebagai syahid. Kalau mereka hidup mulia. Bukan orang yang memamah kehinaan dan bangkai. Kemudian pada masa peperangan yang berlangsung di antara Bani Israel, ketika mereka memohon pada Nabi mereka untuk mengangkat seorang pemimpin agar mampu memimpin mereka dalam memerangi siapa? Dalam memerangi Goliath atau Jalut dalam Al-Quran. Lalu Nabi mereka mengatakan, bagaimana kalian nanti kalau Allah tunjuk seorang pemimpin, mengajak kalian berperang, kalian tidak berperang. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin kami tidak akan berperang? Sedangkan kami telah dikeluarkan dari tempat kediaman kami dan anak-anak kami. Ternyata waktu peperangan diwajibkan atas mereka, sebahagian mereka berpaling. Pada saat mereka belum menghadapi musuh, menghadapi lawan, mereka berapi-api ingin berjuang. Tapi begitu berhadapan dengan apa? Situasi kritis, sebahagian dari mereka lari tunggang langgang. Karena hanya sekedar emosi sesaat, bukan merupakan apa? Perjuangan yang tertanam dalam hati mereka. Akhirnya Allah menunjuk seorang yang fakir miskin dari Bani Israel sebagai pemimpin mereka, bernama Talut. Mereka mengatakan, masa Talut patut menjadi pemimpin kita padahal dia bukan orang-orang yang memiliki harta dan kemuliaan? Dijawab oleh Allah bahwa Allah pilih Talut karena dia seorang yang memiliki kelebihan. Baik dari segi ilmu maupun fisik, dia orang yang layak untuk memimpin kalian. Akhirnya karena ini merupakan perintah dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini merupakan perintah dan langsung datang dari Allah, mereka tidak berdaya. Karena mereka beranggapan seharusnya orang kaya, orang yang beruang, orang yang mendapatkan dukungan dari taipan, dari konglomerat, itu yang patut memimpin. Betul tidak? Tapi kalau bukan dari kalangan mereka, ini orang-orang yang tidak akan mampu memimpin, itu menurut mereka. Akhirnya Talut diangkat sebagai pemimpin. Begitu Talut menentukan saat untuk membawa pasukan, dia mengatakan bahwa kita akan melintasi sungai. Siapa yang melintasi sungai, kemudian dia minum hanya satu ciduk tangannya, dia merupakan orang yang termasuk dari bahagian kami. Tapi kalau dia minum lebih daripada itu, dia bukan dari golongan kami. Ini ujian. Ternyata begitu dia berangkat bersama pasukan, setelah menempuh perjalanan yang jauh, letih dan haus, mereka melintasi sungai. Sebahagian besar pasukan pada saat itu minum lebih dari apa yang ditentukan.
Hanya sebahagian kecil yang tidak. Sudah terlihat mana pasukan yang betul-betul tunduk pada pemimpin mereka. Mereka tidak sadar dalam suasana letih, orang minum terlalu banyak akan membuat apa? Tubuh mereka akan lunglai. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan nih orang-orang yang minum lebih dari apa yang ditentukan, yang tidak punya mental yang kuat mengatakan, bagaimana mungkin kita akan kuat berhadapan dengan apa? Dengan Jalut dan bala tentaranya. Pada saat itu yang tampil ke depan dengan penuh keberanian siapa? Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Orang-orang yang yakin berjumpa dengan Allah. Mereka mengatakan berapa banyak kelompok kecil mampu mengalahkan jumlah yang lebih besar. Akhirnya kelompok kecil ini yang betul-betul berdisiplin, yang mengharapkan keridhaan Allah yang menentukan kemenangan. Sedangkan sebahagian besar hanya menonton dan menarik keuntungan dan tampil paling depan untuk menerima ghanimah. Tapi dalam perjuangan mereka di belakang. Mereka menyaksikan sekelompok kecil ini tampil ke depan, tahu-tahu di tengah-tengah suasana yang genting tampil seorang pemuda. Seorang pemuda yang bernama Daud yang dikenal di kemudian hari sebagai apa? Sebagai seorang nabi yang menjadi ayah dari Sulaiman dan membangun pemerintahan yang amat besar. Dia yang membunuh Goliath dengan kekuatan yang begitu besar. Lalu Allah memberikan dia ilmu, kebijaksanaan mengangkat dirinya sebagai seorang nabi. Ini merupakan pertolongan Allah. Nabi ketika berperang berhadapan dengan musuh-musuh yang jumlahnya lebih besar, Nabi dengan jumlah yang kecil mampu untuk mengalahkan mereka. Dijawab oleh Allah, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Pada saat kamu melempar lembing kamu, melempar panah kamu semuanya, yang melempar sebetulnya Allah, bukan kamu. Maksudnya apa? Allah yang memberikan pertolongan hingga lembing-lembing, panah-panah, pedang-pedang itu mengenai musuh. Bahkan Nabi mengambil batu melontari musuh, dengan batu tersebut musuh terkena binasa. Jadi kita harus tahu bahwa kemenangan bukan dari kita, kemenangan dari Allah. Wa man nasru illa min indillah. Cuma Allah menguji kita, mau nggak kita berjuang? Siap tidak kita berkorban? Siap tidak kita menegakkan keadilan dan kebenaran? Kalau orang di luar Islam mereka siap mengorbankan segala-galanya untuk memperjuangkan keyakinan mereka, kok kenapa kita yang Muslim, yang yakin akan janji Allah, yang mati-mati akan masuk ke dalam surga, yang hidup-hidup mulia, kok kita merasa ragu? Ini menunjukkan dalam hati kita tidak ada iman sama sekali. Oleh karena itu mereka-mereka yang melakukan perbandingan yang tadi kita sebutkan, non-Muslim, yang adil lebih baik daripada seorang pejabat Muslim yang boleh, ucapan ini menunjukkan kekalahan mereka, menunjukkan keraguan mereka, menunjukkan tidak ada iman di hati mereka. Mereka hanya menjadi penonton, kemudian menikmati hasil dari usaha pekerjaan orang lain, bahkan bukan usaha dari saudara-saudara mereka yang seiman, usaha dari orang-orang yang tidak beriman. Mereka memperbalukan diri mereka. Seperti seorang belajar di Belanda, belajar di Eropa, pulang ke Indonesia, dia mengatakan, Ustaz saya tidak suka, tidak betah di negeri ini yang tidak sama sekali teratur, tidak disiplin, masyarakat tidak jujur. Saya lebih suka tinggal berdiam di Belanda, berdiam di Eropa. Saya katakan, kalau di tengah-tengah bangsa kita ini banyak orang seperti kamu, maka negara kita betul-betul akan kehilangan kehormatan. Negara kita akan menjadi negara yang mudah untuk dijajah oleh bangsa yang lain. Kalau kamu menyadari bahwa di negeri kita penuh dengan kekurangan, setelah kamu belajar di luar negeri, kamu kembali ke tanah air, apa yang kamu pelajari dari kebaikan, kebersihan, kejujuran, kamu terapkan di negeri ini, kamu berjuang untuk bangsa kamu. Jangan kamu menikmati hasil instan yang dilakukan oleh orang lain, kamu perbalukan diri kamu. Kamu lebih hina daripada orang-orang yang apa? Lebih hina daripada orang-orang yang bukan Islam di luar. Hanya mau menikmati apa? Hasil pekerjaan orang lain. Orang-orang seperti ini sampah yang tidak berguna sama sekali. Nah di negeri kita ini banyak sampah. Banyak orang yang berkhianat. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul mengaku beriman pada Allah, tunjukkan kemuliaan orang yang beriman. Bukan dengan memukul dada, bukan mengatakan saya golongan fulan, saya golongan ini, tapi buktikan dengan amal, dengan kejujuran, dengan kebersihan hidup,
dan kesiapan untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru ini seorang muslim yang baik. Ustadz, mungkin Mas Krisna juga dapat ini, ada tulisan orang yang berbunyi seperti ini. Kalau Anda seorang muslim, memilih dan mendukung pemimpin yang kafir atau non-muslim, bagaimana pertanggungjawaban syahadat Anda di hadapan Allah? Sedangkan masih ada pemimpin-pemimpin muslim yang bisa dipilih. Apakah sedemikian beratnya, Ustadz? Kita kalau membaca akhir suratul Mujadilah. Akhir surat Al-Mujadilah. Kita lihat coba ya. Kita baca akhir dari suratul Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ini ayat terakhir, itu ayat 22 dari suratul Mujadilah. Ini yang berfirman Allah, bukan Pak Kiai, bukan Ustadz Hussein, bukan juga Habib Rizik, bukan juga Nabi, tapi Allah langsung. Allah mengatakan, kamu tidak akan menjumpai satu kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan jumpai orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang memerangi Allah, yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi mustahil ada orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kecintaan mereka bukan terhadap sesama orang yang beriman, tapi terhadap orang yang tidak seiman dengan mereka, yang tidak mengimani apa yang mereka imani. Walau kanu aba'ahum, au abna'ahum, au ikhwanahum, au ashiratahum. Walaupun mereka ini ayah ibu mereka, atau saudara-saudari mereka. Walau kanu aba'ahum, au ikhwanahum, au ashiratahum. Jadi walaupun orang-orang ini ayah ibu mereka, saudara-saudari mereka, atau siapa? Anak-anak mereka, atau suku mereka. Kalau dia mencintai mereka, yang tidak sama sekali suka kepada Allah dan Rasulnya, orang yang menentang Allah dan Rasulnya, yang tidak beriman kepada Nabi Rasul yang diutus oleh Allah, dan tidak beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada mereka, walaupun yang mereka cinta itu ayah ibu mereka, anak-anak mereka, saudara-saudari mereka, atau suku mereka, itu jelas-jelasan menafikan keimanan dari hati mereka. Nah, orang yang hatinya betul-betul loyal pada Allah, pada Rasulnya, pada orang yang beriman, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka lah orang yang Allah tuliskan keimanan dalam hati mereka. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan Allah dukung mereka dengan ruh dari sisinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah masukkan mereka ke dalam taman surga, kekal di bawahnya, kekal di dalamnya selama-lamanya, mengalir sungai-sungai yang bermacam-macam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka karena mereka meridhai apa yang datang dari Allah. Mereka dengan tegas loyal kepada Allah, kepada Rasulnya, loyal kepada orang yang beriman, sebagaimana yang Allah ajarkan dalam kitabnya. Nah, loyalitas ini yang membuat Allah ridha kepada mereka, dan mereka juga ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka lah yang termasuk dalam hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya hizbullah adalah orang-orang yang beruntung. Nah, tinggal pilih mau masuk dalam hizbullah yang loyalitasnya untuk Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman, atau akan masuk dalam hizbus syaitan. Hizbus syaitan ini orang yang menyerahkan loyalitasnya, walaupun dia orang Islam, sholat, berpuasa,
tapi loyalitasnya bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulnya, bukan untuk orang yang beriman, orang seperti itu tidak akan mencium bau surga di hari kemudian nanti. Kalau dia memberikan pilihan amanat, dia mengaku sebagai seorang muslim kepada non-muslim, berarti dia dengan pilihannya telah memilih jalannya menuju kemurkaan Allah dan azabnya di hari kemudian nanti. Kalau seandainya mereka mau mubahalah, saya siap mubahalah. Kalau apa yang saya ucapkan ini salah, menyimpang dari kebenaran, bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, saya siap untuk menerima laknat, kutukan, kemurkaan dari Allah. Tapi kalau tidak, kita juga doakan mereka yang melakukan perbuatan seperti kalau mereka tidak bertobat, agar Allah kenakan laknatnya, murkanya, dan Allah buka kedok mereka yang sebenarnya. Milih aja nggak boleh, apalagi ngajak ya Ustaz? Tidak dibenarkan sama sekali. Jadi kita lihat dalam surat Al-Imran tadi kan Allah dengan tegas mengatakan apa? Dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah ridho kepada kalian. Yang mereka inginkan justru kehancuran kalian, kerusakan kalian. Mereka bersorak-sorak menyaksikan di antara kita bermusuh-musuhan, berpecah belah. Saksikan kasus Suriah, kasus Irak, kasus Yaman. Bagaimana mereka mendukung pertentangan, perselisihan, bahkan mereka mensuplai senjata secara besar-besaran yang kita harus bayar dari kantong kita, mirip dengan kejadian Aus dan Khazraj di Madinah dulu. Bagaimana orang Yahudi memberikan senjata untuk Aus Khazraj berperang di antara mereka, yang tumpah darah mereka, yang hancur ekonomi mereka, tapi yang diuntungkan pihak-pihak Yahudi. Oleh karena itu Allah bertanya dalam surat Al-Imran. Tadi ayat 118 kan? Berikutnya, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Sungguh mengherankan keadaan kalian. Kalian cinta pada mereka, sedangkan mereka enggak cinta sama kalian. Mengherankan, kalian cinta pada mereka sedangkan mereka tidak membalas cinta kalian. Di mulut mereka mengaku sayang, hormat, menghargai kalian, bahkan memberikan penghargaan sebuah kertas dengan menjual kehormatan kalian. Sedangkan mereka tidak akan pernah cinta pada kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, kalian beriman kepada seluruh Alkitab, mereka tidak beriman. Kalian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka tidak beriman. Jadi bagaimana mungkin sikap mereka ini akan membuat kalian memberikan kepercayaan pada mereka? Kalian lebih percaya ulama-ulama kalian yang palsu? Tokoh-tokoh kalian yang berkhianat apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa idza laqukum qalu amanna. Kalau mereka berjumpa dengan kalian, mereka mengatakan kita juga sama-sama orang yang beriman. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaidh. Tapi kalau mereka menyendiri bersama mereka, mereka menggigit jari-jari mereka karena kebencian mereka terhadap kalian. Allah katakan qul mutu bi ghaidikum. Matilah kalian dengan kebencian kalian. Innallaha alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang tersimpan dalam dada kalian. Oleh karena itu mengherankan. Allah berikan peringatan, kita nggak percaya. Allah mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak mungkin orang Yahudi maupun Nasrani akan ridha kepada kalian hingga kalian mengikuti mereka. Mengikuti budaya mereka, cara hidup mereka. Lalu Allah katakan apa? Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kalau kamu ikuti hawa nafsu mereka, mengikuti agenda mereka, mengikuti apa-apa yang mereka tawarkan, setelah jelasnya kebenaran dan petunjuk Allah bagi kalian, ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sekali-kali engkau tidak akan menjumpai pelindung dan penolong selain Allah yang kuasa melindungi kalian. Sebagian orang mengatakan Ustadz Hussein yang kita anggap seorang yang toleran, ternyata seorang yang takfiri. Saya katakan saya tidak akan menjual iman saya, kehormatan saya. Tidak akan menjual agama saya hanya karena mendapatkan gelar seorang toleran, moderat, yang lemah lembut, tidak. Kelembutan ada tempatnya. Sampai sikap tegas menyampaikan amanat Allah juga harus dilakukan. Kita bersikap lembut dalam menyampaikan dakwah Allah, memberikan peringatan kepada umat. Tapi bukan berarti saya harus toleransi di saat mereka tawarkan babi saya harus makan.
Kalau mereka tawarkan babi, saya mengatakan, maaf, saya seorang muslim, haram bagi saya makan babi. Tawarkan minuman keras, saya katakan, maaf, saya seorang muslim. Kalau mereka kirimkan dalam parsel ada minuman keras, kita kembalikan pada mereka. Sisihkan barang yang haram, kalau mereka yang berikan hadiah, kita akan balas mereka juga dengan hal yang sama. Tapi kalau mereka mengirimkan parsel, dalamnya ada minuman, kita terima, berarti kita orang yang hina, yang tidak punya harga diri. Itu yang mereka inginkan. Mereka berikan hadiah kita, di dalamnya ada barang yang haram, menurut kita cukup kita ambil barang haram terus kita buang, yang kita makan yang itu kebodohan. Yang paling penting harus kita ingat bagaimana sikap orang mukmin menunjukkan kepribadian yang sebenarnya. Kalau Anda memberikan hadiah yang layak, yang baik bagi kami. Kita bersikap baik, saling menghargai, bekerja sama dalam perbuatan mulia. Tapi kalau kami percaya pada kalian, tidak. Tidak mungkin karena kalian pun tidak percaya pada kami. Untuk mencintai kalian, sama sekali tidak. Kalian pun tidak cinta pada kami. Kecintaan kami akan berikan untuk Allah, Rasulnya orang yang beriman. Tetapi kami wajib berdakwah mengajak kalian untuk menyelamatkan kalian agar kalian kembali kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, dan hidup di jalan yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam sebagai Nabi dan Rasul. Yang diajarkan oleh Yahya, Zakaria, yang diajarkan oleh Sulaiman, Daud, yang diajarkan juga oleh Musa, Harun, yang diajarkan oleh Ishak, yang diajarkan oleh Ibrahim. Kami beriman kepada mereka semua. Bahkan kami yakin kami lebih beriman kepada Al-Masih Isa Ibnu Maryam daripada mereka. Karena mereka mengatakan sebagai anak Tuhan, sedangkan dia adalah seorang Nabi dan Rasul seperti Nabi kita Muhammad SAW. Jadi toleransi ada pada tempatnya. Bukan kita menghapuskan garis pemisah antara iman dan syirik, antara hak dan batil, antara halal dan haram. Walaupun kami tidak saling mengganggu, kami memberikan kalian kebebasan menjalankan agama kalian, tapi kalau kalian memaksakan agama kalian, kehendak kalian, budaya kalian yang bertolak belakang dengan Islam, kami katakan lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Dan kami tidak akan sama sekali menggunakan kekerasan untuk mengganggu kalian, memerangi kalian, memusuhi kalian karena berbeda agama. Kecuali kalau kalian angkat senjata mengganggu kami, maka dengan sendirinya tidak mungkin senjata dihadapi dengan lidah. Senjata dengan senjata, diplomasi dengan diplomasi. Kami hadapi kalian dengan akhlak yang baik, yang mencerminkan kehormatan kami sebagai orang yang beriman. Tapi kalau kalian perangi kami, tidak mungkin kami akan bersikap sama terhadap kalian. Oleh karena itu, mana yang lebih kita terima? Firman Allah peringatannya yang mengatakan walan, sekali-kali tidak akan pernah. Tarda ankal yahudu walan nasara, baik Yahudi maupun Nasrani akan ridha pada kalian. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian ikut mereka. Akhirnya dengan dalih kerukunan beragama kalian kompromi, semua agama itu sama. Mana bisa? Kalau kalian orang Islam mengatakan hal ini, di hati mereka tidak. Mereka mengatakan kita ini domba-domba yang tersesat. Dan tidak mungkin kami mengatakan 2 itu 1. Mengatakan 3-1 mustahil. 3-3, 2-2, 1-1. Tuhan kami adalah Allah, pencipta langit, bumi dan seluruh isinya. Sedangkan kami adalah hamba-hambanya. Selain dari Allah adalah makhluknya, Nabi, Rasul, dan para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha kaya dari segala sesuatu. Dia tidak butuh kepada segala sesuatu, sedangkan kita yang butuh kepadanya. Dan ini yang akan menentukan keselamatan kita di hari kemudian nanti. Maka dalam suratul Baqarah sebagai tambahan, Allah berfirman, memberikan peringatan pada kita, waddalladzina kafaru law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Sebagian besar dari ahli kitab ini berhasrat, berminat untuk dapat mengembalikan kalian setelah kalian beriman ke dalam kekafiran. Apa sebabnya? Hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian mereka di hati mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelasnya kebenaran bagi mereka. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka maafkan. Jangan kalian ladeni mereka hingga Allah nanti akan mengirimkan ketentuannya. Kita hidup di dunia tidak lama.
dunia bakal kita tinggalkan atau dunia meninggalkan kita. Tidak ada jamuan yang tidak bubar. Tidak ada juga pertemuan tanpa perpisahan. Artinya kita semua sebentar lagi akan pergi. Lalu bertanya masing-masing, apa yang kita akan bawa ke hadapan Allah? Apakah pengkhianatan terhadap agama kita, pengkhianatan terhadap sesama kaum muslimin, bahkan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara kita? Saya betul-betul merasa miris menyaksikan bangsa-bangsa yang lain begitu setia terhadap negaranya. Berjuang untuk kebangkitannya, berjuang untuk membela rakyat mereka. Sebagai contoh, Chavez, pemimpin Venezuela. Evo Morales yang ingin membebaskan rakyat dari cengkeraman-cengkeraman penjajah asing. Kita jumpai juga Ahmadinejad yang berjuang untuk bangsa negaranya. Kita jangan bicara soal Syiah Sunnah, yang jelas mereka setia pada bangsa mereka, pada keyakinan mereka, pada agama mereka, sedangkan kita yang mengaku Ahlus Sunnah tidak setia. Oleh karena itu jangan hanya asal ngomong mengatakan Ahlus Sunnah. Nabi nggak pernah mengajarkan kita berkhianat. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk memusuhi sesama umat Islam hanya karena perbedaan fikih. Oleh karena itu sunnah harus dibuktikan dengan mengikuti Rasul. Dan jangan kita biarkan diri kita menjadi bahan tertawaan. Thailand juga bagaimana dia berjuang untuk bangsanya, negaranya. Mereka tahu kelemahan mereka. Berat bagi mereka bersaing dalam bidang teknologi. Mereka kembangkan dan budidayakan pertanian mereka hingga dapat membuat hasil-hasil mereka menyebar ke seluruh negeri, baik di Asia, di Eropa, bagaimana produksi Thailand. Dan bagaimana pemimpin mereka, raja mereka bekerja untuk rakyat mereka. Sedangkan kita betul-betul berada dalam kondisi yang amat mengenaskan. Negara yang kaya, negara yang sumber daya yang begitu luar biasa dahsyatnya. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka mulai saat ini, jangan kita hanya menganggap Islam itu hanya sholat. Tapi sholat untuk menjadikan kita manusia yang punya kepribadian, punya kehormatan, punya harga diri, dan siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Rasulnya, untuk agamanya, dan untuk bangsa dan negaranya. Kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah akan terjadi perubahan. Dan insya Allah perjuangan saudara-saudara kita ini, yang berjuang untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kehormatan bangsa ini, demikian pula berjuang untuk menegakkan sila-sila Pancasila sebagaimana yang telah sebagaimana yang telah disepakati oleh pendiri bangsa ini. Dan kita jumpai bahwa 5 sila tersebut semua bersumber dan bernafaskan iman dan Islam. Oleh karena itu, kalau mereka melakukan kecurangan, dimungkinkan nggak untuk mereka menang? Allah izinkan nggak? Kecurangan pasti akan dilakukan. Kecurangan pasti akan dilakukan. Tapi asal kita umat Islam solid, bekerja sama bersatu, mereka tidak akan menang. Allah mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian tetap sabar dan bertakwa pada Allah, tipu daya mereka, kecurangan mereka tidak akan merugikan kalian sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah ini Tuhan kita, pelindung kita. Kita berjuang untuk Allah, akan selalu meliputi kita dengan perlindungan dan pertolongannya. Jadi kalau kecurangan pasti tidak akan diragukan, kecurangan akan diupayakan, kebohongan juga mereka akan tempuh, fitnah, pembusukan telah kita dengar dan kita saksikan. Bagaimana Habib Rizik dituduh difitnah melakukan perbuatan selingkuh dengan cara-cara kotor yang dilakukan oleh seorang Kapolda yang tahu hukum yang seharusnya tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Karena harus ada pembuktian untuk menuduh seorang melakukan perbuatan aib, dan ini mencemari kehormatan seseorang. Kalau dia bisa melakukan hal ini pada seseorang tanpa bukti-bukti yang kuat, berarti dia membuka jalan terhadap orang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Kalau dalam Islam, orang memfitnah seseorang berzina tanpa membawa 4 orang saksi yang adil, dicambuk sebanyak 80 kali. Oleh karena itu apa yang dilakukan Kapolda? Kalau dia nggak mampu membawakan 4 orang saksi yang adil, maka hukuman buat dia dalam Islam 80 kali cambukan. Oleh karena itu kenapa banyak orang nggak suka sama Islam? Karena Islam tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan pelanggaran, baik dia anak nabi, anak kiai, anak ustadz, habib, hukum berlaku atas dirinya. Jadi yang menyebabkan mereka menolak Islam, kalau Islam diterapkan korupsi hilang, kebohongan hilang. Termasuk pejabatnya yang orang Islam, kalau berkhianat,
kena hukuman dan sanksi. Hukum Islam berlaku ke atas, berlaku ke bawah, tidak pandang bulu. Sampai Nabi mengatakan, demi yang jiwaku di tangannya, kalau putriku Fatimah mencuri, aku tidak akan ragu-ragu motong tangannya. Ini keadilan Islam yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana utusan Islam ketika datang ke Persia, ditanya oleh Kisra, apa tujuanmu datang? Dia mengatakan, kami datang untuk mengeluarkan kamu, bangsamu, dari penyembahan terhadap makhluk untuk menyembah Allah yang esa, dan menawarkan pada kamu untuk mengeluarkan hidup kamu yang sempit dengan wawasan duniawi dan wawasan bendawi menuju wawasan dunia dan akhiratnya, dan mengajak kamu juga untuk keluar dari kezaliman agama yang bermacam-macam, masuk ke dalam keadilan Islam yang tidak pandang bulu, yang tidak membagi-bagi manusia kepada kasta, golongan, tapi semua di hadapan hukum sama, tidak berbeda. Ini yang menyebabkan banyak orang tidak suka pada apa? Pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecurangan mereka tidak perlu kita khawatirkan, asal kita solid, kompak, dan niatkan apa yang kita lakukan untuk perjuangan di jalan Allah. Dan kalau terbukti terjadi kecurangan, mereka berbuat seperti ini, berarti mereka yang melakukan, dan pejabat yang membantu telah mempersiapkan negeri ini untuk chaos. Ini yang paling mengerikan. Kalau sampai terjadi chaos, terjadi kerusakan, mereka akan menjadi korban dan bangsa ini akan mengalami kerusakan dan akan membuka jalan bagi intervensi asing untuk masuk ke negeri kita dengan alasan mengamankan investasi mereka. Kalau sampai terjadi ini, maka mereka yang melakukan kecurangan bertanggung jawab. Dan saya tidak tahu bagaimana akibatnya api ini. Api ini bisa tidak kira-kira hadirin sekalian dikendalikan, apakah menyebar, dan bukan hanya untuk ibu kota kita. Umat Islam yang disakiti, yang dizalimi, bisa saja nanti akan melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak kita harapkan, yang betul-betul akan menimbulkan petaka bagi bangsa dan negara kita. Maka yang ingin berbuat curang, yang ingin berlaku menyimpang, yang ingin mempergunakan kekuatan baik itu finansial maupun perangkat-perangkat hukum untuk bermain curang, kalau terjadi apa-apa, mereka semua bertanggung jawab di hadapan Allah dan di hadapan bangsa kita. Jadi kita harapkan betul-betul orang berlaku dengan jujur. Dan hargailah mayoritas umat Islam. Jangan mereka ingin dihargai sebagai minoritas, tapi yang mayoritas disakiti. Yang mayoritas diminta toleransi, yang minoritas minta yang diperintahkan bertoleransi, tapi yang minoritas justru menyakiti yang mayoritas. Padahal mereka yang di atas ini sebentar lagi bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kebohongan telah menyelimuti kehidupan bangsa negara kita, akhirnya orang sudah menikmati kebohongan seolah-olah merupakan kebenaran. Oleh karena itu kalau ada orang yang menyampaikan bahwa ini kebohongan, beramai-ramai mereka akan dimusuhi. Oleh karena itu, apa yang kita sampaikan bukan dalam rangka berkampanye. Dalam rangka mengingatkan umat akan kewajiban mereka, tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Setiap suara yang mereka berikan kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Dan pada saat itu, Anda tidak akan mampu berdalih, tidak akan mampu berbohong. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadzibun. Ketika Allah bangkitkan mereka semuanya, mereka bersumpah-sumpah berbohong di hadapan Allah sebagaimana dulu bersumpah di hadapan kalian. Mereka beranggapan kebohongan mereka, sumpah mereka dapat menipu Allah sebagaimana menipu kalian dulu. Ketahuilah mereka adalah orang-orang yang berdusta. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrullah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Mereka telah dikuasai oleh syaitan. Hingga mereka lupa kepada Allah. Lupa untuk mengingat Allah. Lupa untuk mengingat hari akhir. Lupa untuk mempersiapkan apa yang mereka bawa ke hadapan Allah. Mereka adalah orang-orang yang bergabung dalam partai syaitan. Ketahuilah partai syaitan akan mengalami kerugian. Cepat atau lambat. Yang saya sampaikan mungkin dianggap sebagai satu hal yang keras. Tidak sama sekali. Ini merupakan apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Dan tadi saya sampaikan mubahalah. Bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah dengan apa yang Allah terangkan dalam kitabnya. Kalau apa yang saya sampaikan salah, setiap saat saya menerima untuk terkena laknat, kutukan, dan kehancuran. Tapi kalau seandainya apa yang saya sampaikan benar,
Setelah jelas kebenaran bagi mereka, mereka tidak mau menerima. Alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Iwan dan Awad telah kita ikuti tadi dialog pagi bersama Ustadz Husein Alatas dan Uncle Firman ya. Tadi bukan kampanye ya, tapi semua yang dibacakan oleh Ustadz Husein adalah berdasarkan Al-Quran. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krishna, kemudian juga Ondi Saputra, kemudian Khalid Mustafa, kemudian di atas Fajar. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.